Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1077 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1078 keluar, mari kita bahas fakta, paralel, dan teori yang terdapat pada chapter 1077, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter 1078 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, fakta menarik pertama. Dalam panel pertama chapter 1077 disebutkan jika Pulau Egghead akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia karena saat ini pemerintah dunia sedang mengincar orang terpintar di dunia, yaitu Dr. Vegapunk. Hal ini mengingatkan Marga Anime dengan kejadian Ohara, di mana pemerintah dunia memusnahkan Ohara karena di Ohara pada saat itu terdapat orang paling pintar atau paling jenius yang mengetahui tentang sejarahnya dunia. Paralel yang cukup menarik, namun di balik itu semua, Marga Anime memiliki teori jika nantinya ada satu negeri yang akan dihancurkan oleh pemerintah dunia di masa depan. Tempat tersebut adalah Pulau Elbap. Seperti yang kita ketahui dalam chapter 1066, disebutkan jika Elbap saat ini adalah tempat penyimpanan buku-buku yang terdapat di Ohara. Di Elbap pula juga terdapat kayu Adam, kayu terkuat di dunia One Piece, mirip dengan yang terjadi pada Ohara. Bagian kedua, paralel pertama pada chapter 1077, kita bisa melihat paralel yang cukup menarik ketika Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Rob Lucci, dan Kaku, serta Sokka berdiri di depan para Serapim. Ini mengingatkan kita dengan salah satu panel di chapter ke-1000, di mana Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Captain Kidd, Trafalgar di Waterloo, dan Killer pada saat itu sedang berdiri di depan dua orang kaisar laut atau dua orang Yonko. Mengingat Serapim yang Luffy hadapi saat ini memiliki ketahanan seperti seorang kaisar laut atau Yonko, sangat menarik. Bagian ketiga, fakta menarik kedua, cara kerja kemampuan Serapim. Dalam chapter 1077 dijelaskan jika para Serapim menggunakan darah Lunarian untuk memperkuat mereka, di mana mereka tidak terkalahkan ketika api di punggungnya masih hidup, tapi bisa dilukai ketika api di punggungnya padam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Roronoa Zoro pada chapter 1077, Marga Anime menemukan fakta tentang cara kerja kekuatan para Serapim. Setelah melihat para Serapim berkali-kali menggunakan kekuatan buah iblis, tampaknya para Serapim harus kehilangan pertahanan Lunarian miliknya ketika ingin menggunakan kekuatan buah iblis milik mereka masing-masing. Itu juga sudah terlihat sejak chapter 1065, di mana Serapim Jinbe kehilangan api di punggungnya ketika menggunakan kekuatan Sui Nomi miliknya. Bagian keempat, paralel kedua pada chapter 1077, kita bisa melihat paralel yang cukup menarik, yaitu Nami meminta maaf kepada Serapim Jinbe karena telah menyerang dirinya. Ini mengingatkan kita dengan apa yang dilakukan oleh kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, sebelumnya ketika dia meminta maaf kepada Jewelry Bunny sebelum menyerang Serapim Kuma. Luffy sendiri melakukan hal tersebut untuk mempertimbangkan perasaan Jewelry Bunny, karena di chapter 1063 kita bisa melihat Jewelry Bunny menangis dekat Luffy saat melihat ayahnya yang berubah menjadi pacifista. Sedangkan alasan Nami meminta maaf kepada Serapim Jinbe karena Serapim Jinbe masihlah seorang anak kecil. Seperti yang kita ketahui, Nami adalah sosok yang peduli atau cinta terhadap seorang anak kecil. Itulah alasan kenapa Nami meminta maaf kepada Serapim Jinbe. Bagian kelima, paralel ketiga pada chapter 1077, kita bisa melihat paralel yang cukup unik, yaitu pose tendangan seperti yang kita lihat dalam chapter terbaru. Sanji melancarkan serangan bernama Crooked Rare Strike, sebuah tendangan baru milik Sanji yang cukup kuat untuk menghantam seorang Serapim.
Namun ini mengingatkan kita dengan pose tendangan Ivankov pada Ars Marineford ketika dia menendang Kuma, juga memiliki pose yang sama persis seperti Sanji. Walaupun kedua jurus mereka berbeda, tapi pose antara mereka berdua sangatlah mirip. Bagian ke-6, fakta menarik ketiga, kecepatan super milik Sanji dalam chapter 1077. Kita sekali lagi menyaksikan kecepatan super milik Sanji. Sebelumnya, kita telah melihat kecepatan super Sanji ketika menyelamatkan Edison pada chapter 1073. Dalam chapter ini, Sanji sekali lagi memperlihatkan prestasi kecepatan miliknya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Sanji berada di bangunan B lantai 2 bersama Jinbe dan Stussy. Namun ketika Sanji mendengar teriakan Nami di bangunan A lantai 3, Sanji yang sebelumnya berada di bangunan B bisa sampai ke tempat Nami berada dengan sangat cepat, sehingga dia mampu menyelamatkan Nami sebelum diserang oleh Seraphim Jinbe. Bayangkan, dari bangunan A ke bangunan B, bahkan lantainya berbeda. Keren. Bagian ke-7, fakta menarik keempat yang ditemukan dalam chapter 1077, senjata gelembung ciptaan Dr. Vegapunk. Dalam chapter 1077, kita bisa melihat Vegapunk Lilith menggunakan senjata bubble gun untuk menyerang Seraphim. Terungkap jika gelembung yang diciptakan oleh senjata tersebut berasal dari energi batu laut. Dengan konfirmasi tersebut, itu berarti Bubble Seal atau gelembung perisai yang digunakan pacifista mode ketiga pada chapter 1074 juga dilengkapi dengan energi batu laut. Dua senjata yang sangat merepotkan untuk pengguna buah iblis. Bagian ke-8, fakta menarik kelima yang ditemukan dalam chapter 1077 adalah kematian Vegapunk Sokka. Dalam chapter 1077, kita bisa melihat Vegapunk Sokka ditembak di bagian kepala oleh seseorang misterius yang berada di Pulau Egghead. Namun di balik peristiwa yang terjadi kepada Sokka yang ditembak secara tiba-tiba, dalam chapter 1064, Sokka sebelumnya mengatakan dirinya akan segera mati kepada Monkey D. Dragon. Apakah ini adalah foreshadow jika Sokka benar-benar mati, atau akan ada plot twist lainnya? Menarik untuk ditunggu selanjutnya. Bagaimana menurutmu, Leo? Bagian ke-9, sebuah teori alis Sanji dalam chapter 1077. Kita bisa melihat alis Sanji kembali berubah seperti alis saudara-saudara miliknya. Ini kali pertama alis Sanji berubah sejak Onigashima. Dengan apa yang terjadi kepada alis Sanji membuat marga anime memiliki dua opsi tentang perubahan yang terjadi kepada Sanji. Opsi pertama, Sanji bisa mengaktifkan atau menonaktifkan kerangka luar atas kehendak dirinya sendiri. Itu artinya Sanji bisa mengontrol kekuatan Germa Double Six di dalam tubuhnya kapan saja dia ingin menggunakannya. Opsi kedua, alasan kenapa alis Sanji berubah karena dia memiliki dua kepribadian setelah kekuatan Germa Double Six aktif. Dalam chapter 1031, kita bisa melihat Sanji tidak ingin dirinya berubah menjadi saudara-saudaranya. Itulah alasan dia berbicara kepada Luffy, dirinya yang mana yang dibutuhkan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Jadi marga anime berteori jika Sanji sekarang memiliki kepribadian iblis tak kenal ampun, jika alis miliknya berubah seperti saudara-saudaranya, sedangkan ketika alis miliknya tidak berubah, dia tetap seperti orang pada umumnya yang memiliki sifat bucin. Menurut kalian, opsi yang mana yang cocok dengan perubahan alis Sanji tersebut? Bagian ke-10 atau bagian terakhir, kita akan menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1078. Marga anime berspekulasi jika nantinya pada chapter 1078 akan terungkap sosok pengkhianat atau sosok misterius yang berada di Pulau Egghead yang saat ini sedang menuju tempat Dr. Vegapunk berada. Kemungkinan kita akan mengetahui sosok yang selama ini menghantui Pulau Egghead. Lalu di bagian lainnya, kita akan melihat akhir dari pertarungan Kapten tercinta kita Monkey D. Luffy,
Roronoa Zoro, Kaku dan Rob Lucy, serta Sanji yang menghadapi para Serapim. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.